Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 33. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah ax mempunyai grafik berikut. Jadi di sini ada grafik fungsi kuadrat. Terus yang ditanyakan adalah grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat kurang ax kurang 5 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari yang mana nih dari kelima opsi ini yang merupakan grafik dari fungsi gx sama dengan x kuadrat kurang ax kurang 5. Oke, karena kita udah tahu apa yang ditanyakan, pastinya petunjuk pada soal adalah yang ini, yaitu fungsi fx-nya, dan ini adalah grafik gambarnya. Oke, jadi aku udah tulis seperti ini. Terus ini adalah grafiknya yang ditanyakan. Oke, di sini kalau kita perhatikan, kita mau cari ini gitu ya, gx di sini. Gambarnya itu seperti apa? Nah, di mana petunjuknya itu dari sini. Berarti apa? Kita cari transformasi pergeseran fx ini menjadi gx, gitu ya. Transformasi pergeseran fungsi fx menjadi fungsi gx. Nah, di soal sebelumnya itu pastinya di soal nomor 1 gitu ya, kita udah belajar bagaimana caranya untuk menggeser suatu kurva menjadi kurva yang lain. Nah, dengan cara apa? Kita perhatikan x puncak, y puncaknya. Nah, cuma di sini ada bonusnya, nanti di penyelesaiannya itu nanti perpindahannya itu juga bisa dari titik potong terhadap sumbu y, gitu ya. Gitu. Jadi ini tambahannya itu dari titik potong terhadap sumbu y. Gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah ax. Nah, berarti apa? Kita harus mencari x puncak, y puncaknya, lalu kita cari titik potongnya terhadap sumbu x. Nah, di sini udah kelihatan gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu titik potong itu terhadap sumbu x itu apa. Tapi di sini otomatis dia melewati 0,0 di sumbu x. Dan juga di sumbu y dia juga melewati titik 0,0. Berarti nanti titik potong terhadap sumbu y dan sumbu x salah satunya adalah titik 0,0. Nah, ini kita keep dulu gitu ya. Lalu, dari gambar ini kita harus mencari x puncak, y puncaknya. Nah, dimana ini minimum karena dia terbuka ke atas dan juga koefisien dari variabel x kuadrat itu bernilai positif. Lalu kita cari x puncak, y puncaknya langsung, dimana rumus x puncak itu adalah min b per 2a. Berarti kita harus cari nilai a, b, dan c nya dari koefisien variabel fx di sini. Oke, langsung aja. Di sini a-nya adalah koefisien dari variabel x kuadrat itu adalah 1. B-nya itu adalah dari koefisien variabel x kuadrat, koefisien variabel x yaitu a. Dan c-nya adalah konstanta. Di mana konstantanya di sini 0. Waduh. Nah, aku pindahin ke sini berkelihatan. Lalu kita substitusikan b dan a-nya. Berarti min b per 2a, berarti min a per 2 kali 1. Gitu ya. Nah, sama dengan min a per 2 kali 1 itu 2, berarti min a per 2. Nah, berarti apa? Kalau kita perhatikan, x puncaknya ini, dia di sumbu kanan x, gitu ya. Berarti apa? Kalau dia di sebelah kanan, berarti x-nya itu positif. Berarti apa? Karena x puncaknya itu min a per 2, berarti min a per 2-nya ini harus positif atau lebih dari 0. Nah, saat kita mengkalikan kedua ruas dengan min 2, gitu ya. Kalikan kedua ruas dengan min 2, nanti yang ini akan jadi A,
yang ini kalau dibagi dengan min 2, dikali dengan min 2, itu kan negatif kan, berarti berubah tanda menjadi kurang dari, terus 0 kali min 2 itu 0, jadinya apa? A nya itu kurang dari 0, berarti apa? Kita dapatkan A nya itu harus negatif. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita cari Y puncak. Nah, selain rumus D per min 4A, rumus Fx puncak itu sama dengan Y puncak. Jadi, kita akan mensubstitusikan X puncak ke dalam fungsi Fx. Jadi, Fx puncaknya itu kan F min A per 2, karena X puncaknya adalah min A per 2. Lalu substitusikan min A per 2 nya ke fungsi Fx. Nah, jadinya min A per 2 kuadrat tambah A kali min A per 2. Nah, min A per 2 dikuadratkan sama dengan A kuadrat per 4. Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham tentang materi eksponensial. Nah, kalau misalkan masih belum paham, kalian bisa belajar materi eksponensial atau perpangkatan gitu ya. Nah, jadinya tadi A kuadrat per 4 terus tambah A kali min A, itu min A kuadrat per 2, berarti dikali positif jadinya min, berarti min A kuadrat per 2. Lalu di sini kita samakan penyebutnya. Nah, di sini supaya sama kita buat 4, berarti ini A kuadrat per 4, terus yang ini tinggal dikali 2, berarti 2A kuadrat per 4, berarti jadinya A kuadrat dikurang 2A kuadrat per 4. Nah, di mana A kuadrat kurang 2A kuadrat itu min A kuadrat, berarti min A kuadrat per 4. Nah, maka kita dapatkan X puncak, Y puncaknya adalah min A per 2 dan juga min A kuadrat per 4. Nah, berarti di sini Y puncaknya itu negatif gitu ya. Tapi di sini X puncaknya itu di sini negatif juga, tapi ketentuannya A-nya itu harus kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita ke fungsi Gx. Nah, nanti supaya dapat gambarannya gitu ya. Nah, Gx sama dengan X kuadrat kurang AX kurang 5. Nah, seperti biasa, kita cari X puncak, Y puncak. Berarti rumusnya itu kan min B per 2A juga. Nah, di sini A-nya, B-nya, dan C-nya kita ambil dari fungsi Gx. Berarti A-nya itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat adalah 1, B-nya adalah koefisien variabel X yaitu min A, dan C-nya adalah konstanta yaitu min 5. Lalu kita substitusikan A dan B-nya, jadinya min B berarti min kali min A per 2A, berarti 2 kali 1. Min dikali min A itu adalah A. A per 2 kali 1, 2. Berarti A per 2. Nah, kalau kita lihat di sini X puncaknya sebelumnya adalah min A per 2. Nah, di sini X puncaknya di sini, dan nyatanya apa? Min A per 2 nya itu di sini. Terus tadi yang Gx nya tadi A per 2. Berarti apa? Dia itu akan berpindah ke sebelah kiri. Artinya dia akan berpindah sejauh cerminan dari X puncaknya ini, yaitu di sini. Katakanlah di sini. Jadi ibaratnya cerminan gitu ya. Waduh, gimana ya bilangnya? Jadi ini adalah X puncak dari waduh, susah buatnya. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya nanti. Nah, jadi ini adalah titik X puncak dari Gx-nya itu gitu. Jadi dia berpindah ke kiri sejauh apa? Sejauh A per 2 satuan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada Y puncak, di mana Y puncak itu adalah Fx puncak. Nah, kita substitusikan, berarti FA per 2. Berarti FA per 2 sama dengan A per 2 kuadrat kurang A dikali A per 2 kurang 5. Jadinya seperti ini. Lalu A per 2 dikuadratkan sama aja dengan A kuadrat per 4 kurang 4 kurang A kali A, kurang A kali A, berarti A kuadrat per 2 kurang 5. Nah, jadinya A kuadrat per 4. Nah, ini kan kita samakan penyebutnya, jadinya 4, berarti tinggal dikali 2
berarti kurang 2A kuadrat per 4 dikurang 5. Jadinya ini min A kuadrat per 4 dikurang 5. Nah, sebelumnya apa? Di sini puncaknya adalah min A kuadrat per 4. Nah, dia dikurang 5 gitu. Berarti kan dia makin turun ke bawah kan? Dia makin turun ke bawah. Iya kan? Nah, makin turun ke bawah, jadi dia akan berpindah ke bawah sejauh 5 satuan. Nah, sehingga apa? Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X sama dengan 0. Karena kan titik potong terhadap sumbu Y adalah X sama dengan 0. Oke. Jadinya apa? Kita substitusikan G0-nya. Berarti ini akan menjadi min 5. Berarti apa? Di sini titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 5. Nah, sebelumnya apa? Di sini titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,0. Nah, kalau dia 0, min 5 berarti dia turun sejauh 5 satuan. Nah, saat kita gambar, sepertinya ada kesalahan gak sih? Oke, kayaknya aku ada kesalahan pada bukan soal, jawaban ya. Oke. Kayaknya gambarnya emang salah nih. Oke, jadi gini. Ini tuh bukan bergeser ke sini. Karena kan coba ya, kita main logika. Ini tadi X puncaknya adalah min A per 2 di Fx. Terus di Gx dia akan menjadi A per 2. A per 2. Oh iya, tepat ya. Tepat gak sih? Iya, tepat. Coba deh, kita main logika ya. Ini bukan berpindah ke kiri sejauh A per 2 satuan, tapi dia akan berpindah sejauh A satuan. Coba deh. Di sini mana ya? Oke. Di sini kan A per 2. Atau di sini deh. Di sini kan min A per 2. Nah, berarti apa? Di sini juga A per 2. Oke? Di mana apa? Jaraknya A per 2 ke sini sama dengan jaraknya dari sini ke min A per 2. Nah, lalu apa? Di sini kalau kita perhatikan, ini tuh bukan berpindah ke kiri sejauh A satuan. Sejauh A per 2 satuan. Tapi dia berpindah ke kiri sejauh A satuan. Nah, jadinya apa? Ini kan di sini kira-kira A per 2 satuan. Terus yang ini A per 2 satuan. Jadinya totalnya jaraknya ini adalah A. Gitu ya, total jaraknya adalah A. Maka ini tuh salah gitu ya. Oke, di sini aku yang salah. Waduh. Ini berpindah ke kiri sejauh A satuan. Nah, gitu ya. Untuk gambarnya udah tepat gitu ya. Oke. Dia berpindah ke kiri sejauh A satuan. Terus tadi saat dia ke Gx juga dari Y puncaknya dia berpindah ke bawah, turun ke bawah sejauh 5 satuan. Jadi ini min A kuadrat per 4, turun dia 5 satuan. Jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu berapa min A kuadrat per 4 itu gitu ya. Jadi kita anggap aja seperti itu, kita buat aja turun 5 satuan. Jadi kira-kira seperti ini. Yang mula-mula di sini min A kuadrat per 4. Oke, di sini aku coba hapus dulu biar lebih rapi. Oke. Nah, tadi kan mula-mula ini min A per 2. Terus tadi Gx-nya jadi X puncaknya itu adalah A per 2. Nah, berarti dia berpindah sejauh A satuan ke kiri. Lalu saat di Y puncaknya mula-mula di Fx-nya itu akan menjadi min A kuadrat per 4. Nah, saat ke Gx dia akan menjadi min A kuadrat per 4 dikurang 5. Berarti dia turun ke bawah sejauh 5 satuan. Nah, dari sini turun 5 satuan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, berarti apa?
titik puncaknya itu adalah dari sini X puncaknya dan dari sini Y puncaknya, berarti di sini. Nah, lalu tadi kan titik potong terhadap sumbu Y di fungsi fx-nya itu di sini. Nah, saat dia ke gx, dia turun sejauh 5 satuan. Berarti dia kita anggap seperti di sini ya. Pastinya di atas ini gitu ya. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Lalu dari sini, aku coba hapus lagi biar dapat gambarannya. Di sini aku buat fungsi gx-nya atau grafiknya, dimana di sini akan menjadi seperti ini. Waduh. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia akan menjadi seperti yang ini. Nah, inilah fungsi gx-nya itu grafiknya. Aku harap teman-teman bisa paham gitu ya maksud aku. Aku takutnya karena gambarnya seperti ini jadinya teman-teman masih belum paham. Nah, kalau misalkan masih belum paham, jangan lupa bertanya gitu ya. Jadi sebisa mungkin aku akan bantu, atau teman-teman lain bisa bantu kalian juga untuk belajar. Nah, jadi gambar GX-nya itu seperti ini gitu. Oke, sehingga kalau misalkan kita lihat di opsi, nanti jawabannya itu ada di opsi yang C. Gitu. Kalau kita perhatikan opsi yang C, nah, dia akan menjadi seperti ini. Dia turun ke sini, X puncaknya, pindah ke kiri bawah, dan juga titik potongnya turun sejauh 5 satuan. Nah, sedangkan ini kan naik gitu kan, X puncak, Y puncaknya, berarti salah. Nah, X puncak, Y puncaknya di sini salah gitu ya. Nah, gitu juga dengan yang ini, salah. Ini otomatis naik, salah. Itu makanya jawabannya adalah opsi yang C. Gitu deh. Oke.